Halo, selamat datang kembali di channel Cuan Crypto bersama saya Niko. Volatility koin saat weekend ini lagi rendah banget ya, dan ini friendly reminder 3 hari lagi kita ada next FOMC meeting. Ini akan digelar di hari Kamis, lebih tepatnya itu jam 1 pagi WIB. Dan kenapa sih setiap mau rilis data penting itu market biasanya adem ayem, lalu setelah rilis data market itu langsung bergerak dengan liar. Kita akan ngebahas hal itu dari segi psychological di belakangnya ya. Dan video ini merupakan video dari grup membership Cuan Crypto. Jadi buat yang bertanya-tanya kepo nih ya, kalau di member tuh seperti apa sih videonya? Nah, ini akan saya share dari video sebelumnya, sekaligus analisis Bitcoinnya. Tapi sebelum itu, saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya. Cepat dan gratis kok, cuma 3 detik. Itu juga buat kalian supaya nggak ketinggalan infonya. Dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Yang mau dislike juga boleh kok, supaya nggak masuk lagi ke rekomendasi YouTube kalian dan channelnya nggak bisa dicari. Di akhir video nanti kita akan adakan undian untuk free membership Cuan Crypto di bulan Mei. Jadi buat yang mau dapat free membership, teman-teman jangan lupa untuk komennya juga ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Halo semuanya, seperti biasa saya merekomendasikan untuk menonton 4 video yang ada di setiap detik akhir update video member, supaya teman-teman di sini nggak asal-asalan masuk market, ngerti cara entry, take profit maupun gambaran tentang trading plan. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke analisisnya. Koin rata-rata lagi hijau ya. Entry saya yang saya sharing juga ke teman-teman kemarin itu masuk semua, baik itu dari futures market Bitcoin, lalu dari Ethereum saya ada penambahan masuk, itu Ethereum juga udah kena hit, lalu dari Polkadot, itu Polkadot juga bagus banget dapatnya di bawah. Seperti yang saya bilang kemarin, itu hanya ngambil buntut panjang di Polkadot lalu langsung naik lagi tuh. Lalu setelah itu ada Matic. Matic ini juga masuk di 0,95 dan langsung naik lagi. Trade-nya cukup bagus ya. Dari Bitcoin itu saya masuk dari 27.200 dan juga take profit per tahap dari 27.750 lalu 28.400an nih. Saya masih holding sedikit posisinya. Artinya itu profitnya sekitaran raw gains hampir 5%. Lalu dari market nih yang belakangan agak volatil banget. Bukan agak volatil sih, tapi lebih tepatnya itu sangat-sangat volatil. Pump and dump tuh berkali-kali nih. Ini Bitcoin dibawa ngepump karena dikabarkan ada bank yang kolaps lagi, lalu dibuat ngedam setelahnya. Itu karena ada isu atau rumor pemerintah ngedam Bitcoin yang dihack dari exchange Mt. Gox. Itu kejadiannya tuh udah lebih dari 5 tahun lalu. Maksudnya Mt. Gox kena hack karena bangkrutnya aja baru 2018 tuh. Ternyata rumornya dikabarkan false atau palsu. Jadi nggak lama Bitcoin langsung ngepump lagi nih dikala rilis data GDP yang di bawah dari ekspektasinya. Ini sangat-sangat unik banget loh. Data pertumbuhan ekonomi itu turun dari kuarter sebelumnya, tapi justru malah ngepump marketnya. Market itu memang nggak rasional, jadi kita sebagai investor ataupun trader yang harus tetap waras. Logikanya kalau ekonomi lagi nggak bergairah itu, investor nggak mau masuk ke stock market karena profit perusahaan itu pasti menurun. Justru yang terjadi sekarang malah sebaliknya nih, stock market naik, kripto juga naik. Hal seperti ini tuh akan membingungkan banget bagi investor atau trader awam. Mereka itu berusaha membaca ekonomi dan juga berita atau news, itu yang bahaya tuh. Makanya kebanyakan retail itu gagal di ranah money market seperti ini. Di sini juga dilihat jobless claim, artinya itu yang aku pengangguran lebih sedikit daripada konsensus dan juga forecastnya. Ini juga lebih rendah dari bulan sebelumnya. Artinya lapangan pekerjaan itu masih banyak. GDP Price Index itu naik justru dari bulan sebelumnya. Padahal pertumbuhan ekonominya turun. GDP Price Index ini adalah harga final dari barang atau jasa. Bisa dikatakan inflasi masih tinggi ya. Dan kalau kita ngeliat dari konsensus para pelaku pasar di FOMC meeting selanjutnya, itu ada 88% yang cukup yakin The Fed akan menaikkan lagi sekali suku bunga. Next FOMC meeting itu 5 hari lagi nih, sebentar lagi ya. Event seperti ini tuh yang akan mengguncang market nih. Kenapa saya bilang mengguncang market? Karena dari segi psychological market nih, retail itu mereka cenderung untuk price in duluan. Maksudnya price in adalah mereka udah masuk market duluan dan mengira-ngira nih. Karena jika The Fed tidak menaikkan suku bunga, itu bisa membuat market ngepump lagi lebih kuat. Nah, jadi kebanyakan retail itu bisa dikatakan tebak-tebakan momentum seperti itu ya. Jadi mereka akan masuk market duluan sebelumnya. Menjelang FOMC meeting, misal harga Bitcoinnya di sini nih, misal ya. Atau Bitcoinnya lagi disupport, retail akan masuk tuh dan ngebuat harganya naik sedikit demi sedikit. Karena mereka mengira itu ada probability The Fed nggak akan naikin suku bunga. Jadi mereka mencoba mengambil momentum di sini. Dari retail lain atau posisinya itu juga berpikiran, kalau The Fed naikin suku bunga lagi itu kan nggak bagus buat market.
market. Mereka itu nge-short, jadi harganya nanti akan sangat volatil tuh. Ketika hasilnya keluar, salah satu sisi dari retail tersebut akan panik dan nutup posisinya. Dan itu akan membuat harga bergerak ke salah satu arah. Buat retail yang bandel nih, misalkan udah masuk duluan ternyata naik suku bunga, mereka coba holding posisinya tapi harga makin turun. Lama-kelamaan mereka akan kena stop loss atau bahkan likuidasi. Ketika itu terjadi akan membuat reaksi berantai. Akan ada makin banyak yang terkena stop loss dan likuidasi dan membuat harganya jauh makin turun, dan ada beberapa retail yang akan mencoba untuk menangkap momentum tersebut. Mereka ikut-ikutan nge-sell atau nge-short dan membuat harganya lebih turun lagi. Tapi nggak lama ketika masuk di main zone, harganya langsung dipantulin lagi naik. Yang masuk short ini juga kena lagi nih stop loss dan likuidasinya karena ditutup posisinya tuh. Nah, seperti itulah biasanya terdapat buntut panjang atas bawah. Hal seperti itu juga baru kejadian kemarin. Contohnya kalau kita naik nih ke time frame daily ya, itu kan ada buntut panjang nih atas bawah nih. Kurang lebih contohnya seperti ini. Kalau di zoom in ke time frame rendah, terjadinya seperti pump and dump. Ujung-ujungnya retail yang masuk dengan posisi long rugi dan retail yang masuk dengan posisi short rugi. Sama-sama nggak menang kan? Jadi gambaran simpelnya seperti itu tentang kelakuan retail di money market. Sekarang kita masuk ke analisis nih. Drop yang terjadi Bitcoin sebelumnya ini juga dianggap retail untuk menjebol support 27.200 dan mereka akan mengira Bitcoin akan langsung drop lagi ke 25.000. Ternyata sekarang malah di pump lagi nih. Tapi yang saya lihat di sini pumpnya itu sebagai corrective move. Di sini masih membentuk lower high, artinya masih ada selling pressure atau tekanan jual dari seller yang masih mendominasi dan bisa dikatakan juga ini sebagai double top. Secara gambaran besar ini masih downtrend untuk short term ya. Tapi tekanan seller yang saya lihat di sini itu masih belum banyak. Bullish divergence yang kita bicarakan kemarin itu terjadi secara momentum indikator ini juga masih tertahan support. Selama momentum indikatornya masih tertahan trendline ini, kita masih bisa ngelihat Bitcoin itu ada dorongan naik lagi. Volatility di market itu masih tinggi, walaupun kita tertahan trendline di sini. Tapi saya masih open posisi, masih holding sisa posisinya karena masih ada kemungkinan itu Bitcoin akan naik dulu nih, ngetes lagi ke 3800 atau bahkan 32.000. Saya masih ngelihat Bitcoin itu ada kemungkinan masuk ke teritori 32.000. Lebih tepatnya itu ke kisaran 31.800 deh. Tapi saya nggak mau open posisi short karena itu masih beresiko banget. Kita udah mendekati FOMC meeting. Kalau ternyata The Fed nggak naikin suku bunga ya, posisi shortnya itu bisa dimakan habis dan membuat harganya makin tinggi lagi. Buat yang mau masuk dengan posisi short, harap hati-hati terhadap possibility ini. Memang kalau kita ngeliat dari price action itu mengindikasikan seenggaknya untuk koreksi. Ya minimal ke 28.600 deh, ke area sini. Tapi kalau mau masuk sekarang kan risk to reward rasionya kurang bagus tuh. Itu hanya sekitaran 1/1,4. Kalau mau masuk dengan posisi long juga itu nggak terlalu bagus. Karena kalau kita masuk di sini, koreksinya itu bisa makan sampai ke teritori support bawah sini loh. Dan potensial upside-nya itu udah dekat banget sama resistance. Jadi bagi saya itu nggak masuk ke trading plan, nggak worth it lah. Bitcoin aja udah dapat lumayan bagus, ditambah alternatif coin juga. Saya akan cari peluang lagi kalau market memang memungkinkan. Dan udah pasti saya juga akan share juga ke teman-teman kalau saya masuk market. Pada saat ini saya nggak ngeliat peluang yang cukup bagus. Untuk medium term, saya memang ngincar Bitcoin di bawah lagi. Sooner or later juga kita akan ngeliat Bitcoin terkoreksi juga. Jadi sabar-sabar aja. Untuk entry saya di 26.700-an saya angkat. Saya pindahin ke harga di entry selanjutnya, yaitu karena sooner or later saya masih percaya Bitcoin akan terkoreksi lumayan banyak, entah itu di bulan Mei atau Juni. Saya cukup yakin akan ngeliat Bitcoin di kisaran 24 ribuan lagi. Keyakinan saya itu berdasarkan dari technical analysis juga. Jadi saya sabar-sabar aja, tapi kalau untuk scalpingnya, dalam waktu dekat ini saya masih belum ngeliat ada peluang yang cukup bagus. Untuk short term sekarang Bitcoin lagi di area resistance ya, itu baru ngetes area resistance di 29.900 sampai 30.000. Kemungkinannya kita akan ngeliat sedikit koreksi dulu sampai ke 28.500 sebelum menentukan pergerakan besar selanjutnya. Lalu next Ethereum. Ethereum last entry juga udah masuk. Itu pas banget ngambil ke area terendahnya. Nah, seperti itu ya yang ada di grup. Untuk lengkapnya dari koin lain dan juga sharing entry-nya, teman-teman bisa join aja ke grup. Sekarang kita akan adakan undian untuk free membership Cuan Crypto. Yang pertama itu saya mau ngambil dari video yang ini ya. Dan langsung aja kita masuk ke pengundiannya. Pemenang yang pertama dari Fix Puzzle. Lalu untuk pemenang kedua saya mau ngambil video yang ini.
Dan pemenangnya adalah Deddy Kavazi. Selamat bagi para pemenang, silahkan langsung aja kontak admin ada di deskripsi. Buat teman-teman yang lain ingin masuk ke grup nggak pengen nunggu undian, itu bisa kok. Ini grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapatkan. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli gorengan deh. Di grup kita ngebahas ada banyak koin sekaligus jika ada kesempatan bagus saya mau masuk market, itu biasanya saya sharing juga. Bagi yang berminat gabung ke grup, caranya teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.